Astagfirullahaladzim, lu jangan deket-deket gue, emang lu doang yang takut, gue juga takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KM Plus 45. Dan hai, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke guys, film Indo horor terbaru yaitu Hibah. Nah, film ini sendiri rilis di bulan lalu ya guys, di Disney Plus Hotstar. Yang mana rencananya sih film Hibah ini sebenarnya dirilis tahun lalu, tapi karena ya kalian tahu lah, pandemi yang belum juga berakhir, jadi film ini tuh dipending rilisnya sampai di bulan Juli kemarin. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas film Hibah ini guys. Jadi kayaknya nggak usah berlama-lama lagi ya, kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Cerita diawali dengan diperlihatkan sekelompok mahasiswa di suatu ruangan. Nah, mereka ini adalah kelompok jurnalis kampus, di mana si ketua adalah Arga, dan ada beberapa anggota lain yaitu Firly, Ulfa, Yola, dan juga Reno. Tapi ternyata ada satu anggota yang nggak masuk saat itu, yaitu Okta. Mereka saat itu sedang rapat dan gak lama kemudian datang Bang GoFood nganterin makanan. Nah, di sini pun kita bisa tahu ya guys kalau Firly itu vegetarian karena dia nggak jadi makan gara-gara makanan pesenannya itu mengandung daging. Terus mereka lanjut rapat. Di sini mereka ngebahas berita apa yang harus mereka masukin ke majalah kampus. Dan si Arga nyaranin agar masukin tema pencemaran lingkungan. Tapi di sini Ulfa berpendapat gimana kalau masukin berita skandal perselingkuhan oknum dosen dengan mahasiswinya. Soalnya artikelnya itu udah terlanjur dibikin sama Okta. Tentu aja Arga nggak setuju sama artikel gosip seperti itu. Karena sebagai jurnalis mereka harus memberikan berita berdasarkan fakta, bukan gosip miring kayak itu guys. Lalu Arga pun lanjut ngasih tugas buat ngeliput kambing kurban kampus sama Yola. Dan Yola menyanggupinya. Di sini Arga sebenarnya juga nyuruh Firly buat ikut liputan sama Yola. Tapi Firly menolak karena dia harus nganterin papanya kontrol ke rumah sakit. Sebelum pulang, Firly dan Ulfa mampir ke kosannya Okta buat ngejenguk Okta ya. Tapi Mang Opi, penunggu kosan tersebut bilang kalau Okta lagi teriak-teriak nggak jelas di kamarnya. Saat udah sampai di depan kamarnya Okta, di situ ternyata juga udah ada Dina dan Umi. Yang lalu pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Dan di sini mau nggak mau Firly pun masuk atas paksaan dari teman-temannya. Terlihat Okta yang sedang jongkok di pojokan kamar sambil ketakutan gitu guys. Saat Firly tanya kenapa Okta seperti itu, Okta ngejawab kalau dia ada di mana-mana. Firly pun makin bingung ya dengan kata-kata Okta, apalagi dia itu siapa gitu. Okta pun menunjuk amplop yang berisikan artikel skandal dosen dan nyuruh Firly buat jauh-jauh dari amplop tersebut. Firly pun mengambil amplop itu dan pergi dari kosannya Okta. Keesokan harinya terlihat sholat Idul Adha di masjid kampus, yang mana saat khotbah berlangsung banyak banget para jamaah ini yang gak merhatiin khotbah guys. Dan ada satu orang ibu-ibu yang ngegibahin temennya di sampingnya Ulfa. Dan gak lama kemudian ibu itu menguap yang lalu ada asap putih masuk ke dalam mulutnya. Sedangkan di sisi lain terlihat Firly yang udah siap-siap nganter ayahnya untuk kontrol ke rumah sakit. Tapi nggak lama kemudian Yola telepon dan minta tolong agar Firly yang pergi liputan. Dia beralasan sakit perut tiba-tiba gitu guys. Ayahnya Firly yang mendengar percakapan Firly di telepon nyuruh Firly untuk pergi liputan. Dan dia juga bilang kalau dia bisa pergi bareng ibunya, jadi Firly nggak usah khawatir. Singkat cerita, liputan penyerahan kurban pun dimulai.
Saat Firly lagi asik ngeliput, tiba-tiba Ulfa datang. Di sini Ulfa yang nge-upload foto-foto di IG nggak sengaja ngelihat instastory punyanya Yola. Yang lalu saat diperlihatkan ke Firly, Firly ngira kalau Yola ini di BO guys. Jadi sakit perut dadakannya itu cuma alasan doang. Di sini juga terlihat ya asap putih yang masuk saat Firly menguap. Persis kayak ibu-ibu yang ngehibah saat sholat id tadi. Setelah itu, Firly bermaksud pergi ke toilet. Tapi sialnya dia kecipratan darah hewan kurban. Dia pun bergegas ngebersihin darah tersebut, yang mana saat itu Firly berhalusinasi kalau kulit wajahnya ikut ngelupas. Dan gak sampai di situ aja, dia juga ngedenger ada suara di toilet sebelah, yang ternyata setelah dibuka gak ada siapapun di sana guys. Di sisi lain, Okta yang sedang sholat juga mendapatkan teror mistis. Sedangkan Umi dan Dina yang sedang joget TikTok di lantai bawah dikejutkan sama sosoknya Okta yang terlihat aneh. Di sini Umi menyadari kalau Okta kerasukan. Yang lalu Umi tiba-tiba juga kerasukan dan menghempaskan Okta. Okta yang pingsan lalu dibawa ke kamar. Dan di sini tubuh Okta itu jadi berbau bangkai gitu guys. Umi pun nyuruh Dina dan juga Mang Opi keluar. Yang lalu Umi kembali kerasukan. Sedangkan Mang Opi yang ada di luar kamar ngejelasin sama Dina kalau sebenarnya Umi itu ada keturunan Mataram. Ia memiliki jin kodam yang bersedia ngebantu Umi. Yang lalu terlihat Umi dan juga Okta ini yang cuma berdua di kamar guys. Okta pun tiba-tiba bangkit dan terlihat jin yang merasuki tubuh Okta. Di sini Umi yang kerasukan berbicara kepada Okta yang kerasukan juga. Dan bicaranya itu pakai bahasa Jawa gitu guys. Lalu pertarungan di antara mereka berdua pun tak terelakkan. Umi awalnya unggul, tapi jin Okta nggak nyerah begitu aja. Yang lalu Mang Opi dan Dina akhirnya masuk ke dalam karena suara ribut-ribut dan melihat Okta yang udah tertidur. Sedangkan Firly sendiri mendapati kalau ibunya terluka saat nganterin ayahnya ke rumah sakit. Di sini Firly pun ngedumel ya kalau ini semua adalah salahnya Yola yang beralasan sakit padahal lagi BO guys. Di malam harinya Firly kembali ngejenguk Okta. Dan terlihat kalau Okta ini mau pergi ke psikolog. Di sini Okta juga memperingatkan Firly agar berhati-hati dengan hantu yang mengganggunya saat ini. Tapi Firly tetap aja ya nggak paham dengan maksudnya Okta. Sedangkan keesokan harinya saat di kampus, Firly ngelabrak Yola. Dia menyalahkan Yola karena gara-gara dia ibunya jadi terluka saat nganterin ayahnya ke rumah sakit kemarin. Firly juga berkata kalau Yola cuma alasan sakit aja, padahal dia lagi dapat BO. Kata-kata Firly ini didengar sama orang-orang di sekitar situ, yang tentu aja ngebuat Yola jadi malu. Yola pun pergi ke ruang jurnalis dan dia nangis-nangis gitu guys. Terus gak lama kemudian datang Reno ngebawa amplop yang berisikan artikel skandal dosen. Setelah Reno pergi, Yola sempet ngelihat dan ngebaca artikel tersebut. Sedangkan di sisi lain, Firly yang sedang ada kelas ngerasa kebingungan karena ternyata saat kelas udah selesai dan dia balik buat ngambil HP-nya yang ketinggalan, ternyata kelas itu cuma gudang guys. Dan terlihat juga wallpaper sosok nenek hantu yang bikin Firly kaget. Terus kita bakal dibawa lagi ke ruang jurnalis. Di sini Arga nolak artikelnya Okta tentang skandal dosen. Dia bilang kalau berita tersebut sama sekali nggak beretika jurnalistik. Yang nggak lama kemudian Firly pun datang. Lalu di sini Arga mengagendakan liputan ke pasar daging buat menginvestigasi terkait virus.
Dia juga mengajak Firly buat ikut bersamanya. Sebenarnya Firly sempat nolak karena dia vegetarian, tapi karena Firly ini adalah kandidat penggantinya Arga sebagai pemimpin redaksi, dia akhirnya ikut liputan sama Arga, guys. Setelah semua orang udah pulang, diam-diam Yola ngerubah isi artikel skandal itu. Dia juga ngerubah inisial yang awalnya DA menjadi FA, alias Firly. Saat makan malam, Firly ngelihat kalau ada daging di dalam piringnya. Dia pun muntah-muntah, guys, dan yang keluar dari mulutnya adalah... Dan ternyata itu cuma halusinasinya Firly. Keesokan harinya, Firly dan Arga ketemuan di pasar. Mereka pun pergi ke tempat penjualan daging-daging yang terlihat gak umum. Di sini Firly ngerasa ketakutan saat ngelihat eksekusi hewan. Sampai-sampai dia berhalusinasi, guys. Firly pun kabur dan mereka pun kembali ke kampus. Sesampainya di kampus, Firly dikatain sama orang-orang sekampus sebagai cewek panggilan. Yang ternyata artikel skandal dosen tersebut udah menyebar dan tentu aja yang udah dirubah Yola ya. Sedangkan Yola sendiri mulai memancarkan bau tak sedap dan itu dirasakan sama orang-orang. Yola pun kebingungan ya, dan gak lama setelah itu Arga datang. Arga minta penjelasan ke Yola soal artikel skandal itu. Tapi belum juga sempat ngejawab, Arga nawarin sosis bakar kepada Yola. Yola pun memotong sosis itu, yang ternyata semua itu adalah halusinasi Yola aja, guys. Sebenarnya ya, yang dipotong sama Yola itu adalah jarinya sendiri. Dan saat Arga datang bersama Firly, mereka terlambat menyadarkan Yola. Alhasil, Yola pun dilarikan ke rumah sakit. Firly yang mulai merasa aneh berinisiatif untuk ketemuan sama Okta. Lalu Okta pun menjelaskan kalau mahasiswi dalam artikel sampai-sampai gugurin kandungannya karena berita tersebut, guys. Dan sejak itu kejadian aneh pun mulai muncul. Setelah Okta pergi, Firly mendapat telepon dari Arga kalau ternyata Yola kabur dari rumah sakit. Firly pun pergi ke kosannya Umi, dan Umi pun ngejelasin kalau ini semua adalah ulah jin ifrit yang muncul karena mereka suka ngehibahin orang. Di malam harinya saat pergi ke toilet, Firly tiba-tiba tersiram lendir hijau dari dalam WC. Saat ia berusaha ngebersihin mukanya, dia ternyata udah ada di dalam pasar, guys. Di situ sama sekali gak ada siapa-siapa, dan setelah berjalan beberapa lama terlihat sosok wanita. Lalu Firly pun bermaksud bertanya kepada wanita itu. Firly pun kabur. Di sisi lain, Mang Opi mulai diteror sosok Okta yang kerasukan. Dia pun mencoba melawan dengan membaca doa, tapi ternyata gak mempan ya. Tasbih Mang Opi malah direbut tuh sama sosok Okta ini. Lalu Okta ini mencekik Mang Opi dengan tasbih itu. Ya, tapi untungnya itu juga cuma mimpinya Mang Opi, guys. Firly sendiri melihat ibunya ada di dalam kandang. Saat Firly mencoba membebaskan ibunya, dia malah ketemu jin ifrit. Yang ternyata itu juga cuma mimpi. Firly pun muntah-muntah di toilet, dan saat berbalik dia udah dicegat sama Yola yang kerasukan. Firly lari dari Yola dan dia minta bantuannya Arga. Saat udah mau dimakan sama Yola yang kerasukan, Reno datang. Dan Reno ini ngedorong Yola. Tapi Yola yang kerasukan malah ngegigit Reno, dan Reno pun membalasnya dengan pukulan yang menyebabkan Yola pingsan. Saat bersamaan, Umi dan juga teman-teman yang lain juga ikut datang. Saat mereka membawa Yola ke ruang jurnalis, tiba-tiba pintu tertutup dan asap pekat pun mulai masuk. Mereka pun berusaha keluar, tapi sial bagi Firly, dia malah ketemu sama jin ifrit.
Seketika Firly pun terlihat tak berdaya dan Umi berkata kalau arwahnya Firly udah dibawa sama jin ifrit ke dimensi lain. Umi pun meminta bantuan pada jin kodam miliknya, yang mana teman-teman yang lain juga ngebantu lewat doa. Sedangkan Firly sendiri sedang dikejar-kejar oleh jin ifrit di alam lain. Saat ia mencoba lari, Firly ini malah kecebur. Jin ifrit lalu menarik tubuhnya Firly. Saat udah mau tenggelam, Umi menarik tangannya Firly. Yang lalu Umi ini nempelin tangannya ke dahinya jin itu guys, sambil ngebaca doa-doa dan jin itu pun tenggelam. Lalu Firly pun sadar. Di pagi harinya terlihat Reno dan juga Yola yang udah dirawat di ambulan. Yola pun ngejelasin kalau dia bener-bener sakit waktu itu. Foto yang diunggah ke Instastory itu adalah foto lama saat dia liburan ke Lombok bareng sama keluarganya. Firly pun mempercayai kata-kata Yola dan mereka pun berbaikan. Setelah Reno dan Yola dibawa ambulan, mereka semua pun pergi dari tempat itu. Tapi namanya juga cewek, nggak sengaja mereka ini ngegibahin Reno sama Yola. Mang Opi yang mendengar hal tersebut mengingatkan mereka untuk banyak-banyak baca doa. Lalu film ini pun berakhir. Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Hibah 2021. Jadi film ini tuh kalau menurut aku ya lumayan keren karena jumpscare horornya itu sangat fresh ya. Apalagi adegan-adegan creepy di dalam film ini itu juga kelihatan real. Untuk unsur komedinya pun juga sangat mengena gitu. Jadi kita nggak bosen ya kalau nonton film ini. Meskipun sih tetap ada kekurangannya kalau menurut aku ya, yaitu seringnya perpindahan scene dan perpindahan plot di dalam film ini. Kalau misalkan kalian nonton film ini dan ditinggal-tinggal, ya mungkin kalian gak akan paham guys alur cerita dari film ini sepenuhnya. Oke, mungkin gitu aja ya pembahasan film kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.